Halo teman-teman kelas 11, bertemu lagi dengan Pak Anggit. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem jaringan tumbuhan yang kemarin sudah dipelajari. Di video sebelumnya, Pak Anggit sudah membahas tentang jaringan dermal. Terbaca ya teman-teman ya. Oke, jaringan dermal yang terdiri atas jaringan epidermis. Kita juga sudah membahas tentang jaringan dasar atau ground meristem yang terdiri atas parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Nah, di video ini kita akan fokus untuk membahas mengenai jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Dan kita juga akan membahas bagaimana mekanisme pergerakan zat-zat yang ada pada pembuluh masing-masing. Kalau begitu, Pak Anggit saran pada kalian, silahkan kalian bisa menyiapkan kertas dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting mengenai xilem dan floem, jaringan pengangkut ini. Oke, kalau begitu mari kita mulai teman-teman. Kita akan mulai membahas dari xilem. Oke, teman-teman, kita akan membahas pertama jaringan xilem. Fungsi dari jaringan xilem adalah mengangkut air dan garam-garam mineral yang berada di tanah. Itu nanti akan diangkut mulai dari akar menuju ke bagian tanaman lain yang membutuhkan. Ya, terutama pada bagian-bagian tanaman yang punya banyak organela kloroplas yang nanti akan bermanfaat untuk fotosintesis. Ingat bahwa air itu digunakan untuk fotosintesis, ya teman-teman. Lalu hasil dari pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam. Nah, itu adalah jaringan xilem. Jadi misalkan ini ada kambium begitu. Nah, ini kalau dia membelahnya ke arah dalam itu akan membentuk xilem. Nah, nanti bisa juga membelah ke arah luar. Nah, itu nanti akan membentuk floem. Tapi itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Berikutnya, jaringan xilem ini merupakan jaringan yang kompleks ya, teman-teman. Karena terdiri dari berbagai jenis jaringan. Ditemui parenkim di xilem itu, lalu ditemui juga sklereid yang termasuk sklerenkim ya, dan juga serat sklerenkim. Jadi ada dua jenis sklerenkim terdapat di xilem juga, dan ada parenkimnya beserta nanti ada pembuluh-pembuluh xilemnya. Pembuluh xilem itu yang besar nanti kita akan bertemu dengan yang namanya trakea, dan ada pembuluh xilem yang kecil yang disebut sebagai trakeid. Ya, itu teman-teman. Lalu berikutnya bentuk sel dari xilem ini tuh memanjang, mengalami pemanjangan. Lalu komponen dinding selnya itu berupa lignin, jadi itu keras teman-teman. Ya, mengalami pengerasan dinding selnya. Ya. Mayoritas dari ini. Lalu berikutnya tidak memiliki sitoplasma atau protoplasma, sehingga sel-selnya itu mati saat dewasa, tidak ada pertukaran zat lagi. Terlebih tadi dinding selnya itu mengalami pengerasan lignin. Ya. Itu teman-teman. Next, tadi Pak sudah menjelaskan bahwa xilem itu punya dua jenis pembuluh, yaitu trakeid yang kecil dan juga trakea. Keduanya ini berperan penting untuk mengangkut air dan garam-garam mineral tadi. Cuma ada perbedaan ciri-ciri ya. Dan kita akan membahas apa perbedaan trakeid dan trakea. Oke, teman-teman, trakeid dan trakea. Mari kita bisa mulai dari melihat gambarnya dulu. Ini adalah gambar penampang xilem, trakeid dan trakea secara membujur gitu ya. Trakeid itu yang kecil-kecil teman-teman. Coba panggil ganti ininya ya, warna yang ini. Nah, coba semoga kelihatan. Jadi yang disebut trakeid itu yang tipis-tipis, lebih kecil-kecil ya. Ini Pak Anggit tandai pakai kuning-kuning ya. Nah, ini yang segini itu bertumpuk memang. Bentuknya memanjang ini. Nah, ini adalah ada banyak trakeid di sini. Nah, ini trakeid yang merah ini. Lalu trakea itu yang mana? Trakea itu yang biasanya ukurannya lebih besar. Ya, teman-teman. Ukurannya lebih besar. Coba apa ini?
ganti warnanya pakai misalkan hijau gitu ya. Nah, trakea itu yang besar-besar. Contohnya ini. Nah, ini trakea, teman-teman. Trakea ini lebih besar ya. Nah, ini adalah trakea. Nah, seperti ini. Ini trakea. Ini juga trakeanya kelihatan sekali. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja perbedaan dari trakea dan trakeid ini. Oke. Kita bahas dari yang trakea. Trakea itu merupakan saluran yang lebih modern, teman-teman. Sehingga saat di sini dikatakan lebih modern, dia lebih efisien dalam mengangkut air. Bahkan sampai 10 kali lipat lebih efisien, lebih cepat mengangkut air daripada yang trakeid. Trakeid itu lebih primitif, kecil-kecil ya. Maka dia lebih lambat dalam mengangkut air. Next. Pada trakea ini hanya dijumpai pada tanaman angiospermae ya, yang berbiji tertutup. Sedangkan kalau trakeid ini gimnospermae ada atau yang tumbuhan berbiji terbuka, yang angiospermae yang berbiji tertutup juga ada. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa kalau tanamannya berbiji terbuka itu cuman punya trakeid pada silimnya ya, cuman punya pembunuh trakeid. Tapi kalau angiospermae, trakeid punya, trakea juga punya. Maka angiospermae itu sangat efektif dalam mengangkut air. Next. Kalau kita lihat dari ukurannya, yang trakea itu memang lebih besar. Sedangkan yang trakeid itu dia lebih ramping dan lebih panjang sih memang. Next. Di trakea itu juga terdapat lempeng perforasi. Ya. Ini lempeng perfori, teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini coba kita lihat gambar trakea ini ya, gambar trakea. Nah, lempeng perforasi itu letaknya itu ada di masing-masing ujung sel si trakea ini. Nah, ini loh, ada lubang ini. Ini sebenarnya itu ada pori-porinya seperti ini. Ya. Jadi nanti air itu akan masuk ke celah-celah ini untuk menuju ke sel yang lain lagi. Jadi sebenarnya itu ada sel lagi. Di bawahnya pun juga sini ada sel lagi. Gitu. Ya. Ya, karena lubangnya besar, ukurannya besar trakea ini, maka airnya pun juga sangat cepat masuk ke situ. Ya. Dan kita lihat bahwa ini tuh satu sel loh. Ini tuh segitu satu sel. Bayangkan satu sel. Lalu teman-teman ingat ya bahwa namanya sel tanaman paling luar adalah dinding sel. Dan saat di sini ada celah pada yang dibentuk dinding sel kita sebut sebagai noktah. Nah, noktah ini punya keuntungan yaitu sitoplasma antara satu sel trakea dengan sel trakea yang lain itu akan sitoplasmanya itu akan nyambung. Nah, hubungan sitoplasma ini itu disebut sebagai plasmodesmata. Sehingga saat air tadi akan berpindah dari satu sel ke sel yang lain, dia akan melalui pori-pori yang tadi sudah ada jaluran plasmodesmatanya atau jaluran sitoplasmanya. Nah, itu akan mempermudah lebih cepat. Ya. Berbeda halnya yang trakeid. Trakeid itu tidak punya perforasi. Ya. Jadi di ujung itu tidak punya. Ini tuh cuman celah biasa atau biasa kita kenal sebagai pit. Jadi air itu ya nanti akan keluar dan masuk hanya melalui pit ini saja. Dan memang ini karena lebih sedikit, lebih kecil ya, dia akan jauh lebih lambat dalam mengantarkan air. Itu teman-teman ya. Kalau gitu kita akan melihat bagaimana sih pengangkutan air oleh silem ini. Nah, teman-teman ingat bahwa kalau kita mengatakan mengangkut air oleh silem itu tidak lepas dari organ akar ya, karena dialah organ yang paling dekat dengan tanah dan air awalnya berada di tanah. Nah, coba kamu bayangkan teman-teman. Ini adalah akar, lalu ini coba dipotong secara melintang. Ya, panggil tandai. Nah, sekarang ini dipotong secara melintang. Ya. Ini potong, lalu kita melihat jaringannya seperti apa. Itu seperti ini teman-teman. Ya. Paling luar di sini ada epidermis, ini ya, ini epidermis. Nah, ini ada epidermis. Lalu kalau teman-teman lihat di belakangnya epidermis,
Jadi segini ini. Nah ini ya, segini sampai mentok belakang epidermis. Nah, kita kan kemarin belajar nih bahwa ini kan jaringan dasar. Nah, sekarang kita belajar lagi teman-teman, bahwa di belakangnya epidermis sampai nanti itu ada bagian lingkaran terpusat yang namanya adalah endodermis. Ya. Itu jaringan dasar itu dikenal sebagai korteks. Jadi korteks itu ya isinya ada parenkim. Kalau pas ada kolenkim ya ada kolenkimnya. Kalau pas ada sklerenkim ya ada sklerenkimnya. Tergantung karakteristik tanaman itu masing-masing ya. Tapi sekarang kita tahu bahwa jaringan dasar kalau letaknya antara epidermis dan endodermis itu gampangannya disebut sebagai bagian korteks gitu aja ya. Nggak perlu bingung. Lalu tadi ada endodermis, lalu di belakang endodermis itu ada perisikel. Baru di dalamnya itu nanti akan ada stele istilahnya ya. Jadi lingkaran ini yang terpusat ini disebut sebagai stele. Dalam stele itu ada apa? Ya tadi itu yang sudah Panggil jelaskan, ada phloem, ada perisikelnya. Perisikel itu ya ibaratnya lapisan kedua setelah endodermis. Perisikelnya, lalu ada juga silemnya. Yang kita bahas ada juga phloem. Nah, sekarang fokus kita teman-teman. Berarti kan sekarang air tuh ibaratnya ada di luar ini akar ini. Oke, sekarang kita fokus. Gimana caranya air ini bisa masuk ke silem? Silem itu bagian yang biru-biru. Ini hanya salah satu gambar penampang dari akar dikotil. Tapi nanti konsepnya sama. Kira-kira gimana air bisa tembus ke dalam ini? Tentu tidak boleh sembarangan ya. Maka kita akan belajar alur pengangkutan air oleh silem ini. Next. Oke teman-teman, kalau kita melihat pengangkutan air oleh silem itu nanti tuh akan ada dua jenis. Yaitu satu tujuannya adalah supaya air itu dari lingkungan atau dari tanah itu bisa masuk ke silem. Nah, itulah yang kita kenal disebut sebagai secara ekstravaskuler. Tujuannya adalah supaya air itu bisa masuk ke silem. Makanya di sini dikatakan ekstravaskuler itu sebelum memasuki silem. Karena memang silem lah tujuan akhirnya. Ya. Nah, untuk melihat ini sebenarnya itu ada dua jalur secara ekstravaskuler. Satu adalah apoplas, di sini sudah ada tulisannya apoplas. Yang kedua adalah jalur simplas. Intinya gini teman-teman. Air itu kalau dari lingkungan masuk lalu melalui epidermis, melalui halangan yang pertama ya epidermis ya. Itu bisa melalui jalur apoplas dan melalui jalur simplas. Nah, apa itu jalur apoplas dan simplas? Panggil jelaskan dulu ya. Jadi jalur apoplas itu air akan bergerak melalui celah-celah sel. Kok teman-teman lihat? Ini kan, misalkan epidermis kan memang rapat ya, tapi kan setelah epidermis itu kan ada ruang antar sel. Nih, Pak Anggit, yang warnanya oranye-oranye ini, Pak Anggit tanda yang merah-merah ini. Nah, air itu bisa lihat situ teman-teman, bergerak menuju ke tengah ke silem. Ya. Selain itu, ingat teman-teman bahwa sel tanaman itu punya dinding sel serta membran sel. Maka saat antara dinding sel dan membran sel itu nggak rapat, punya celah. Maka saat air bergerak secara simplas itu juga bisa melalui celah yang dibuat oleh dinding sel dan membran sel itu tadi. Ya. Berbeda halnya dengan simplas. Kalau simplas itu ibaratnya itu lewat jalur dalam. Ibaratnya hanya bisa melalui sitoplasma satu dengan sitoplasma yang lain. Lewat plasmodesmata nih ya, plasmodesmata. Yang jembatan ini loh, juluran sitoplasma yang terhubung ini loh, satu sel dari lain. Ya. Karena keberadaan dari noktah bisa terbentuk plasmodesmata. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau lewat apoplas itu bisa melalui ruang antar sel, bisa juga melalui ruang yang dibentuk antara dinding sel dan membran sel. Kalau simplas itu masuk ke dalam sel tanaman, ya, melalui sitoplasma satu sel ke sitoplasma yang lain.
Itu teman-teman yang ingin Panggit jelaskan. Nah, sekarang kita lihat bahwa tadi kita sudah belajar toh, sebelum capai xilem itu harus melalui epidermis, ya. Lalu berbagai jaringan dasar yang sebelum masuk endodermis itu berarti korteks. Nah, lalu nanti kita akan masuk ke endodermis. Lalu, nah nanti baru bisa masuk ke xilem. Ya. Ingat bahwa tanaman itu butuh air sebanyak-banyaknya. Pokoknya kalau itu bisa pakai dua cara, siplas maupun apoplas, itu akan dilakukan oleh sel. Jadi, istilahnya gini teman-teman, gampangnya ya. Kalau dia masuk melalui epidermis, ya, lalu ke korteks, ini bisa pakai simplas, bisa pakai apoplas. Dua-duanya bisa. Nah, nanti akan ada permasalahan teman-teman di endodermis. Karena endodermis itu punya, karena dia kan namanya endodermis ya, dermis kan pelindung dalam. Maka dia itu punya yang disebut struktur pita Kaspari. Repotnya, pita Kaspari ini terdiri atas suatu zat yang disebut sebagai suberin. Dan suberin ini tuh hidrofobik. Maka ruang antara dinding sel dan membran sel di endodermis ini akibat keberadaan pita Kaspari itu ditutup. Nah, maka nanti akan ada perubahan sedikit di sini. Nah, untuk lebih memahami, Pak Anggit next saja ya. Nah, ini teman-teman. Misalkan di sini sorry ya, kalau misalkan ada ini cara-caranya, semoga jelas. Nah, kita lihat. Ini contohnya adalah di korteks. Jadi waktu korteks ini, nah ini lewat celah antara membran sel dan dinding sel, lewat apoplas bisa, yang jalurnya merah. Lewat simplas juga bisa, ya, cepat lewat plasmodesmatanya. Tapi mentok sampai ke bagian yang merah ini adalah endodermis, teman-teman. Mentok sampai di sini. Kalau teman-teman lihat, ini ada ungu-ungu nih. Nah, ungu-ungu ini adalah pita Kaspari. Ini tadi terdiri atas suberin. Ini tidak bisa dilalui oleh air karena bersifat hidrofobik. Maka apa yang akan dilakukan? Simpel saja teman-teman. Saat bertemu dengan pita Kaspari yang ada di endodermis, maka air yang tadinya itu melalui jalur apoplas, dia itu akan switch, akan masuk ke dalam sel endodermis. Berarti jalurnya berubah. Menjadi apa kalau masuk ke dalam sel? Jadi jalur simplas. Ya. Sedangkan yang tadinya airnya itu sudah lewat jalur simplas saat dia melewati korteks, ya sudah, dia akan tetap melanjutkan ke simplas. Ya. Tapi kalau tadinya airnya melalui jalur apoplas, nah nanti saat bertemu ini dia akan switch ke simplas. Ya. Nah ini baru air itu akan bisa menembus endodermis untuk airnya menuju ke xilem teman-teman. Nah ini adalah xilem. Nah kalau udah sampai sini selesai, maka air itu sudah berada masuk ke dalam xilem. Ya. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah saat ini melalui epidermis dan korteks itu bisa melalui dua jalur, simplas dan apoplas. Endodermis semua harus switch ke simplas. Saat nanti mau masuk xilem, itu pun ternyata bisa switch ke dua jalur. Bisa simplas, bisa apoplas. Maka saat melewati endodermis adalah satu-satunya di mana semuanya harus switch menuju jalur simplas. Itu teman-teman. Next. Nah, kita akan melihat ya, kalau air sudah berada di dalam xilem, terus diapain gitu ya? Ya, tentu saja xilem air yang sudah berada di xilem di akar itu akan dinaikkan ke atas ke seluruh bagian tanaman yang butuh untuk fotosintesis. Dan ingat teman-teman bahwa ini tuh melawan gravitasi loh, berat ya. Maka pasti ada faktor yang membantu air ini bisa bergerak melawan gravitasi sehingga bisa menyebar ke bagian atas tanaman. Bisa ke batang, daun, dan bagian lainnya asalkan dia itu punya kloroplas. Nah, kita akan lihat apa yang faktor yang menggerakkan ini.
Yang pertama adalah transpirasi, teman-teman. Jadi saat di daun-daun itu mengalami yang disebut sebagai transpirasi atau penguapan, yaitu keluarnya air berupa gas dari stomata, biasanya terdapat di daun, atau lentisel kalau itu di batang. Ya. Sama, ini jalur untuk pengeluaran gas itu tadi. Yang nanti akan mengakibatkan sel pada silem itu selalu bersifat hipertonik, karena kan dia kehilangan air. Airnya selalu hilang dan selalu bergerak ke atas. Jadi dia tuh selalu bersifat hipertonik. Ya, miskin air daripada tanah yang ada di bawahnya, yang sifatnya itu lebih kaya akan molekul air atau hipotonik. Maka seperti yang sudah kita pelajari, teman-teman, pasti hal ini akan memicu pergerakan molekul air dari bawah, dari akar, ke batang atau ke daun melalui si pembuluh silem itu tadi. Ya. Semakin transpirasinya itu tinggi, semakin cepat pula pergerakan molekul air dari akar ke batang, ke daun, dan ke bagian yang lainnya. Ya, itu teman-teman. Next, berikutnya adalah daya kapilaritas. Ya, jadi silem itu kan merupakan tabung yang berdiameter kecil pada umumnya, ya. Sehingga dia tuh punya daya kapilaritas, teman-teman. Nah, daya kapilaritas sendiri itu terdiri atas gaya kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antara molekul yang berbeda jenis, dan juga ada gaya adhesi, yaitu gaya tarik antara molekul sejenis. Nah, saat air masuk ke silem, teman-teman, ternyata gaya kohesi yang di sini antara molekul air satu dengan yang lainnya itu lebih kuat daripada gaya adhesinya, yaitu yang dibentuk antara molekul air dengan sel silem, antara dinding-dinding sel silem ini. Maka saat gaya kohesinya lebih kuat, molekul airnya akan lebih menang, akan lebih mudah untuk terangkat ke atas, ke bagian sel-sel yang lainnya. Itulah yang menyebabkan pada akhirnya air itu tadi bisa menuju ke semua bagian sel. Ya. Jadi sekali lagi Pak Anggit menekankan, ingat, tadi sudah ada secara ekstravaskuler, ya, tujuannya supaya sampai silem. Kalau sudah sampai silem, lanjut ke yang cara intravaskuler. Itulah prinsip pengangkutan air oleh silem, ya, yang terjadi pada silem. Kalau gitu, next, lanjutkan. Kita akan beralih ke jaringan pengangkut yang berikutnya, yaitu floem. Oke. Nah, jaringan floem, teman-teman. Fungsinya itu untuk menyalurkan nutrisi hasil fotosintesis, dalam hal ini adalah glukosa, ke semua bagian tanaman yang membutuhkan. Ya, teman-teman. Ingat bahwa tidak semua sel itu bisa fotosintesis loh ya. Padahal glukosa ini kan penting untuk jadi energi, jadi ATP lah. Nah, kalau daun yang bisa fotosintesis saja, masa ya yang lainnya yang nggak bisa fotosintesis didiamkan? Tentu saja tidak. Karena ingat bahwa bisa fotosintesis itu butuh cahaya juga. Butuh air, butuh CO2. Nah, kalau meristem di akar terus gimana? Nggak ketemu cahaya loh. Oh, kalau dibiarkan lama-lama ya mati toh. Oleh karena itu, tanaman itu antara jaringan satu dan yang lainnya itu saling bahu-membahu. Ya. Jadi, misalkan ini dari daun sudah fotosintesis ya. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke jaringan floem agar bisa diterima oleh sel-sel yang lainnya, terutama yang tidak bisa melakukan fotosintesis. Bahkan bisa sampai ke akar, ke meristem akarnya. Sehingga meristem akar nggak bisa fotosintesis, nggak apa-apa. Yang penting selalu terpasoki oleh glukosa. Sehingga nanti sama sel meristem akan diubah sendiri sama ATP. Bisa deh membelah diri terus-menerus. Nah, gitu teman-teman ya. Next. Floem ini juga merupakan pembelahan kambium vaskuler ke arah luar. Ya. Jadi tadi kan kalau ke dalam kan membentuk silem. Nah, ini kalau ke arah luar itu membentuk floem. Dan jaringan floem itu juga termasuk jaringan yang kompleks. Ya, terdiri atas berbagai jenis jaringan.
Contohnya adalah ada parenkim di sini ketemu, ada sel tapis, ada lempeng tapis juga, ada sel pengiring, dan juga ada skleroid, ya, penyokong juga. Dan di sini selnya tuh masih pada umumnya bersifat hidup saat dewasa. Nah, dikatakan hidup karena berhubungan dengan poin berikutnya, yaitu tentang ciri khas sel phloem. Jadi memang secara umum itu sel phloem itu tidak punya nukleus, tapi masih punya sitoplasma. Nah, terus bagaimana pengaturan metabolismenya? Nah, ini lebih mandiri ya. Jadi memang tergantung organela, akan dihandle oleh organela masing-masing. Ini kebesaran Tuhan ya teman-teman ya, bahwa sel phloem itu bisa melakukan hal seperti itu. Berikutnya, walaupun secara umum tidak punya sel nukleus, tapi ingat bahwa jaringan phloem ini tuh kan kompleks ya. Dia tuh punya bagian yang namanya tuh sel pengiring. Nah, ini tuh dia punya nukleus. Khusus yang sel pengiring pada phloem itu punya nukleus. Nah, inilah yang akan mengatur seluruh aktivitas phloem secara umum. Ya. Jadi, sel yang lain itu diatur oleh nukleusnya dari sel pengiring ini. Luar biasa teman-teman, jaringan phloem. Next. Oke. Jadi, ini adalah struktur phloem teman-teman. Pak jelaskan sedikit ya. Jadi, ini penampang secara melintangnya ini, membujurnya tuh yang ke bawah. Teman-teman bisa lihat semuanya. Jadi memang kalau kita lihat secara membujur, itu yang kecil-kecil ini, itu adalah sel pengiringnya. Ya. Sel pengiringnya. Nah, kalau dipotong membujur ke bawah itu, sebenarnya sel pengiring ini ya memanjang juga sebenarnya. Dan ingat, ini ada nukleusnya, ciri khasnya. Ya. Ini juga. Nah, lalu yang besar-besar inilah si sel tapisnya tadi. Pembuluh tapisnya. Ya. Besar dan memanjang ke bawah. Tidak berinti, tapi dia punya sitoplasma. Nah, dan yang menarik teman-teman, di sini ada antara satu pembuluh tapis dengan pembuluh tapis lainnya, itu juga punya lempeng, kayak silem tadi ya. Tapi lempeng di sini bukan perforasi kayak silem, tapi disebutnya sebagai lempeng tapis, ya. Ada lempeng tapis. Gitu. Oke. Kalau begitu, Pak Anggit bahas poin-poinnya. Jadi memang sel-sel tapis itu mengalami pemanjangan, sama halnya seperti silem tadi ya. Dan memanjangnya ini itu sekaligus juga diameternya besar, sehingga bentuknya tuh lebih menyerupai tabung. Berikutnya, antara pembuluh tapis satu dengan yang lainnya itu terhubung oleh lempeng tapis, ya, berpori. Dan ini sama, juga akan membentuk plasmodesmata. Sehingga gula itu bisa teraliri lewat sini. Dan ini pasti diameternya lebih gede, teman-teman. Kalau silem kan hanya ngangkut air ya, molekul air itu relatif kecil. Ingat bahwa phloem itu mengangkut glukosa loh. Glukosa itu C6H12O6. Ini molekul yang besar. Maka pasti dengan adanya pori-pori pada lempeng tapis ini ya sangat membantu pergerakan dari molekul gula yang besar ini. Itu teman-teman. Ya. Lalu berikutnya, tadi Pak sudah menjelaskan bahwa ada sel pengiring, teman-teman. Nah, ini untuk mengatur aktivitas phloem secara umum, beserta juga mengatur jumlah glukosa yang akan diantarkan oleh phloem. Ya, seberapa banyak, seberapa sedikit itu akan diatur oleh si struktur phloem. Oke, next. Nah, ini yang terakhir teman-teman, penjelasan Panggit juga sambil mengingatkan mengenai mekanisme fotosintesis secara umum ya. Jadi memang sel-sel yang berkloroplas dalam hal ini kan kebanyakan kan daun ya. Ya, pada jaringan parenkim yang disebut sebagai parenkim tiang dan bunga karang atau palisade jaringan tiang. Ini adalah parenkim di daun yang kaya akan kloroplas, bentuknya panjang-panjang tiang. Ada juga jaringan bunga karang.
atau jaringan spons. Nah, ini jaringan ini juga punya kloroplas, cuman ciri khasnya itu bentuknya bulat, tapi jarak antara satu sel dan yang lainnya itu intinya tuh punya rongga lah, ada rongga udaranya. Gitu ya teman-teman. Nah, mereka ini yang punya, ini hanya contoh ya, di batang pun juga asalkan dia berwarna hijau, punya kloroplas, dia juga bisa melakukan fotosintesis. Intinya, sel-sel ini akan melakukan fotosintesis dengan reaksi ini 6CO2 ya, diperoleh langsung lewat stomata, disap gitu, atau karbon dioksida. Lalu nanti akan mereaksikan air yang tadi sudah didapat dari silem ya, thanks to silem sudah menyediakan air. Lalu nanti ketemu dengan kloroplas yang punya zat hijau daun, klorofil, dan syaratnya harus ada cahaya. Nanti akan dirubah oleh kloroplas menjadi C6H12O6 glukosa dan juga oksigen 6O2. Oksigen nanti akan dikeluarkan lewat stomata thanks to tanaman yang secara cuma-cuma mengeluarkan oksigennya untuk bisa kita hirup. Dan nah ini C6H12O6-nya itu tidak dikeluarkan, tapi inilah yang nanti akan diangkut oleh floem. Ya, diangkut floem. Tapi sebelum diangkut floem, glukosa yang terbentuk ini nanti tuh akan disimpan dulu sementara pada daun. Ya. Kalau memang sudah dibutuhkan, baru glukosa itu akan diangkut atau istilahnya adalah ditranslokasi ke bagian lain yang membutuhkan glukosa untuk nanti dijadikan energi pada fase respirasi ya. Nah, jadi semakin tinggi tingkat fotosintesis, glukosa yang disimpan tuh makin banyak. Makanya kamu tuh kenal umbi-umbian, ada jaringan parenkim penyimpan toh teman-teman. Jaringan parenkim kan fungsinya kan untuk storage, penyimpanan. Jadi memang itulah fungsi utama dari parenkim. Akhirnya hasil fotosintesis itu banyak disimpan. Pada umbi-umbian paling banyak ditemui itu. Pada buah, ya, organ buah itu juga hasil dari simpanan glukosa yang hasil fotosintesis. Itu teman-teman. Ya. Dan kalau sudah melalui floem, nanti akan dihantarkan ke organ tumbuhan di mana itu memang dibutuhkan. Maka kalau mau dilihat urutan translokasi gula saat fotosintesis sampai nanti disimpan itu seperti apa sih? Ya gampangannya adalah ini. Pertama adalah parenkim yang memang fungsinya untuk asimilasi atau untuk fotosintesis. Kita kenalnya sebagai klorenkim. Parenkim yang berkloroplas, ya. Lalu nanti akan masuk ke sel pengiring untuk diatur laju glukosa yang akan masuk ke floem, ke pembuluh tapisnya. Lalu nanti akan sedikit demi sedikit masuk ke pembuluh tapis. Ya, sekali lagi Panggit tegaskan bahwa ini merupakan bagian dari floem. Lalu nanti akan dialirkan sedikit demi sedikit ke seluruh organ tumbuhan. Dan nanti akan disimpan di organ tumbuhan itu di jaringan parenkim penimbun. Nah, nyambung toh dengan materi yang kemarin. Semakin banyak fotosintesis yang dilakukan, semakin banyak yang ditimbun di parenkim penimbun. Nah, itulah kenapa kita mengenal adanya simpanan glukosa. Yang nantinya glukosa itu saat disusun sudah banyak, itu glukosa akan dirubah, bukan menjadi glukosa tapi menjadi amilum atau pati. Jadi waktu diantar bentuknya masih glukosa, saat diantarkan disimpan di parenkim penimbun, itu nanti akan disusun menjadi polisakarida. Glukosa kan monosakarida ya. Nah, kalau amilum itu glukosa yang sudah disusun menjadi satu rantai panjang. Itulah keistimewaan dari floem. Semoga video ini jelas teman-teman. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti bisa menghubungi Pak Anggit dan kita bisa berdiskusi juga di Google Classroom.
Thank you teman-teman, sampai bertemu lagi di pertemuan yang mendatang. See you.